Kalau saya bilang mama kamu ada di ruangan ini, itu jujur apa bohong? Mendengar pernyataan itu, Aceh pun terdiam sebentar. Lalu bilang, bohong pak, mama saya ada di penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lur, ketemu lagi dengan saya Lut Harel. Seperti biasa, aku akan menceritakan sebuah kasus kriminal. Tapi sebelumnya aku mau ingetin kalian dulu, untuk jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Supaya channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih. Oke, untuk cerita kali ini aku akan bahas kasus penghilangan nyawa seorang gadis kecil berusia 7 tahun yang bernama Adriana Hutto di Florida, Amerika Serikat pada tahun 2007 lalu. Yang membuat kasus ini berbeda dengan yang lainnya yaitu karena satu-satunya saksi kunci dalam pengadilan yang menyaksikan langsung kejadian mengerikan itu adalah seorang anak kecil berusia 6 tahun. Bagaimanakah bocah 6 tahun ini menyampaikan kesaksiannya? Selengkapnya mari kita bahas kasus ini dalam segmen Desus Delik Kasus. 8 Agustus 2007, seorang ibu di Florida, Amerika Serikat menghubungi nomor darurat 911 karena anaknya yang berusia 7 tahun sudah tidak bernafas setelah tenggelam di kolam portable di rumahnya. Lalu tak lama kemudian petugas pemadam kebakaran pun datang. Di situ petugas melihat secara langsung seorang ibu yang sedang menangis histeris sambil terus berusaha memberikan pertolongan darurat kepada anaknya yang sudah terbujur lemas di sampingnya. Setelah dicek ternyata tubuh anak tersebut masih hangat dan denyut nadinya pun masih ada yang menandakan kalau anak tersebut masih hidup. Menyadari itu petugas pemadam kebakaran tersebut pun langsung segera membawa anak itu ke rumah sakit terdekat. Tapi sayangnya, meskipun sudah mendapatkan penanganan dari tim medis di rumah sakit, nyawa anak tersebut tidak tertolong. Kejadian tersebut pun disimpulkan oleh polisi sebagai murni kejadian kecelakaan. Tapi bagaimanakah kronologi sebenarnya dari kejadian ini? Karena fakta sebenarnya akan berbeda 180 derajat dari kesimpulan awal polisi. Oke, nanti kita akan bahas kronologi sebenarnya, tapi sebelumnya kita masuk ke latar belakang dari keluarga ini dulu. Check it out. Ibu yang menelpon nomor darurat 911 tersebut bernama Amanda Louise, seorang janda yang profesinya adalah seorang perawat. Amanda mempunyai 2 orang anak dari suami yang berbeda, karena Amanda pernah menikah 2 kali dan masing-masing dikaruniai 1 orang anak. Anak yang pertama seorang perempuan bernama Adriana Elaine Hutto yang berusia 7 tahun, kelahiran Florida, Amerika Serikat pada 16 September 1999. Sementara anak keduanya atau adik tiri Adriana adalah seorang laki-laki bernama Andrew Jordan Hutto atau biasa dipanggil AC yang berusia 6 tahun. Mereka bertiga ini tinggal serumah di kota kecil bernama Esto, Florida. Meskipun kedua anaknya ini berbeda bapak atau saudara tiri, tapi hubungan Adriana dengan AC ini bisa dibilang sangat akrab lur. Walaupun sifat atau karakter dari keduanya ini sangat berbeda, di mana AC yang mempunyai sifat yang penurut dan kalem, sedangkan Adriana kakaknya karakternya sangat aktif bahkan bisa dibilang hiperaktif. Karena memang Adriana sendiri didiagnosa mengidap kelainan mental yang disebut ADHD. ADHD sendiri adalah gangguan mental yang menyebabkan seorang anak susah untuk memusatkan perhatiannya. Perilakunya lebih cenderung impulsif dan hiperaktif. Karena hiperaktifnya inilah yang membuat Amanda merasa kesulitan untuk mengatur Adriana. Berbeda dengan Aceh yang anaknya nurut dan kalem. Namun Amanda mengaku tidak membeda-bedakan kasih sayangnya kepada kedua anaknya ini. Amanda mengaku sangat menyayangi mereka berdua. Tapi apakah benar demikian? Oke, sekarang kita masuk ke kronologi kejadiannya. Check it out. Siang hari pada tanggal 8 Agustus 2007, Aceh lari menghampiri Amanda yang sedang berdandan karena saat itu mereka berencana untuk keluar belanja. Aceh bilang, Mama, Adriana masuk ke dalam kolam." Amanda pun saat itu hanya bilang, "Oh iya, suruh masuk dan siap-siap nak, kita akan segera berangkat." Aceh pun kembali menuju kolam. Nah, dari jendela kaca kamarnya, Amanda ini melihat Aceh yang sedang meraih sesuatu di kolam dengan tangannya. Karena merasa ada sesuatu yang janggal, Amanda pun segera menghampirinya. Disitulah Amanda melihat kalau sesuatu yang berusaha Aceh raih adalah tubuh kakaknya yang sudah tenggelam. Jadi kolam ini tuh kolam portable berukuran besar dengan lebar 5,5 meter dan tinggi 1,2 meter, yang otomatis tangan Aceh tidak bisa menjangkau Adriana. Melihat itu, Amanda pun langsung panik dan segera meraih tubuh Adriana lalu mengangkatnya. Setelah itu pun dia mencoba melakukan pertolongan darurat.
dengan mencoba memberi nafas buatan dan menekan-nekan dada Adriana. Tapi karena masih belum ada reaksi apapun dari Adriana, Amanda pun segera menghubungi 911 untuk meminta pertolongan. Dihubungi kan 911, halo, tolong, saya butuh ambulan, anak saya tenggelam di kolam, dia sudah tidak bernafas. Berapa usia anak ibu? 7 tahun. Oke, kami segera ke sana. Tuh kan, gak lama kemudian kepala pemadam kebakaran yang bernama Charles Corcoran datang. Dan beliau menyaksikan langsung Amanda yang sedang menangis histeris sambil terus memberikan pertolongan darurat kepada anaknya yang sudah terbaring lemas di sampingnya. Setelah dicek, ternyata tubuh anak tersebut masih hangat dan denyut nadinya pun masih ada yang menandakan kalau anak tersebut masih hidup. Akhirnya Pak Charles pun langsung segera membawa anak itu ke rumah sakit terdekat. Sementara itu Ace dijemput oleh kakeknya yang bernama Chuck Byrne. Beliau adalah ayah tiri Amanda, jadi beliau menikah dengan ibu kandung Amanda. Beliau ini sangat menyayangi cucu-cucunya. Oke, balik lagi ke Adriana. Setelah sampai di rumah sakit, Adriana segera dimasukkan ke UGD. Tim medis pun bekerja keras untuk berusaha menyelamatkan Adriana. Tapi sayangnya, setelah beberapa jam ditangani oleh dokter yang bernama Linda Fox, nyawa Adriana tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Amanda pun menangis histeris sambil memeluk jasad anaknya. Polisi sendiri menyimpulkan kejadian ini adalah murni kecelakaan, di mana Adriana terpleset dan tenggelam saat hendak naik ke kolam portable menggunakan mainan kereta dorong. Tapi beberapa jam setelah polisi menyimpulkan kejadian tersebut, Chuck Byrne, kalian ingat, bapak tiri Amanda, mendatangi kantor polisi untuk mengatakan kalau ada saksi mata yang melihat langsung kejadian yang sebenarnya. Dan saksi mata itu tak lain dan tak bukan adalah Ace. Bocah berusia 6 tahun itu memberikan kesaksian yang membuat kepolisian terkejut, di mana saat diwawancarai, Ace mengatakan, Mama sudah menenggelamkan Kak Adriana. Maksud kamu gimana, nak? Coba ceritakan detailnya. Ace pun mulai bercerita. Jadi awalnya, mamanya ini marah kepada Adriana gara-gara menyemprotkan pembersih kaca ke semua barang-barang yang ada di rumahnya. Amanda yang kesal dengan kelakuan anaknya ini langsung menyeret Adriana ke kolam portable dan dengan tanpa rasa kasihan, Amanda melemparkan Adriana ke kolam lalu menenggelamkannya. Saat itu Adriana sangat ketakutan dan berusaha memunculkan kepalanya ke permukaan air untuk mengambil nafas sambil berteriak. Ace yang saat itu sedang bermain mendengar teriakan kakaknya. Dia segera berlari untuk menghampirinya. Nah, disitulah Ace menyaksikan kejadian yang sangat mengerikan, di mana dia melihat mamanya sedang menahan kepala kakaknya agar tetap di dalam air. Jadi setiap Adriana ini muncul ke permukaan, Amanda langsung menahan kepalanya supaya tetap tenggelam. Memang iblis ini. Polisi yang mendapatkan kesaksian dari Ace ini terkejut bukan main kan? Tapi di sisi lain polisi juga nggak bisa langsung percaya gitu aja. Karena ya kesaksiannya anak kecil berusia 6 tahun, yang mana anak usia segitu masih suka berimajinasi dan belum bisa membedakan mana kenyataan dan mana khayalan. Jadi kesaksiannya ini bisa dibilang lemah. Untuk membuktikan pernyataan Ace ini, polisi akhirnya meminta bantuan tim perlindungan anak. Dan malam harinya Ace pun diwawancarai lagi oleh tim perlindungan anak. Saat diwawancara, lagi-lagi Ace juga mengatakan hal yang sama, yang mana dia tetap konsisten mengatakan kalau mamanya lah yang sudah menenggelamkan kakaknya. Untuk membuktikan kesaksian Ace ini, akhirnya polisi memutuskan untuk menyelidiki kasus tewasnya Adriana ini lebih dalam lagi. Dan dari penyelidikan polisi inilah kejanggalan-kejanggalan mulai terlihat. Kejanggalan apa sajakah itu? Yuk kita lanjut bahas. Untuk keperluan penyelidikan, Amanda pun dipanggil untuk diinterogasi. Dari interogasi tersebut muncullah fakta kalau ternyata hubungan Amanda dengan Adriana ini kurang baik. Polisi juga mendapatkan info kalau Adriana didiagnosa mengidap ADHD. Nah, karena mengidap ADHD inilah yang membuat Amanda sering marah kepada Adriana. Walaupun Amanda sendiri menepisnya, dia bilang kalau dia sangat menyayangi Adriana. Tapi anehnya, setelah polisi menyelidiki rumah Amanda, polisi ini tidak menemukan fakta yang sesuai dengan pernyataan Amanda. Amanda bilang kalau dia sangat menyayangi anak-anaknya, tapi faktanya di kamar anaknya ini saja seperti tidak terawat, di mana kamarnya ini sangat berantakan, tempat tidurnya saja tidak dipakaikan spray, dan bahkan parahnya lagi, kamarnya ini berbau tidak sedap kayak bau pesing gitu lur. Katanya sayang sama anak-anaknya, kok di kamar mereka terkesan tidak terawat. Oke lah, mungkin kalau anak-anak usia segitu ya kalau memang berantakan, ya wajar lah namanya juga kamar anak-anak. Tapi kan biasanya orang tuanya yang merawatnya kan. Tapi kalau ini mah kayak dibiarkan gitu aja. Udah gitu di rumahnya Amanda ini juga tidak ditemukan satupun mainan anak-anak. Saat ditanya polisi perihal itu, Amanda berkelit kalau mainannya ditaruh di gudang. Tapi setelah dicek, ternyata di gudangnya juga tidak ada mainan sama sekali. Jadi pernyataan Amanda yang katanya sangat menyayangi anak-anaknya ini pun patut diragukan.
Karena faktanya Amanda tidak perhatian dengan anak-anaknya. Disinilah polisi mulai merasa curiga terhadap Amanda. Karena pernyataan Amanda dengan fakta tidak sesuai, yang mengindikasikan kalau Amanda ini seperti sedang menutupi sesuatu. Kejanggalan berikutnya dari pernyataan dokter yang menangani Adriana saat di rumah sakit, yaitu Dr. Linda Fox. Dr. Linda Fox ini memberikan pernyataan kepada polisi kalau Amanda berperilaku aneh saat di rumah sakit. Anehnya gimana? Nah gini lur, saat si dokter ini menangani Adriana dan terus memberikan update informasi soal keadaan Adriana, Amanda ini malah terlihat biasa-biasa saja, kayak nggak merasa khawatir atau gelisah. Bahkan saat dikonfirmasi Adriana meninggal, Amanda pun tidak menunjukkan ekspresi kesedihan sama sekali. Dan konyolnya lagi, bukannya menanyakan keadaan anaknya, saat itu Amanda malah menanyakan vending machine atau alat yang bisa mengeluarkan snack dengan cara memasukkan koin. Kan aneh banget ya, anak lagi sekarat bisa-bisanya masih memikirkan beli snack. Dokter saat itu pun merasa ada yang aneh dengan sikap Amanda. Sepertinya hubungan Amanda dengan anaknya ada masalah. Mendapatkan informasi tersebut, polisi pun tambah makin curiga dengan Amanda. Cuman karena belum ada bukti yang kuat, polisi masih menyimpan rasa curiganya itu. Polisi sempat melakukan tes kepada Amanda menggunakan poligraf atau alat kejujuran. Tapi anehnya hasil dari tes tersebut menunjukkan kalau Amanda ini jujur. Dibikin bingung kan polisi dengan hasilnya ini. Sempat juga pihak keluarga Amanda malah berbalik menuduh ayah tiri Amanda, yaitu Chuck Berg. Mereka menganggap kenapa AJ bisa ngomong kalau ibunya yang membunuh Adriana, ini pasti karena dipengaruhi oleh Chuck Berg. Ditambah lagi keluarga selama ini juga tahu kalau Chuck Berg tidak menyukai Amanda. Makanya mereka curiga kalau ini semua adalah skenario Chuck. Akhirnya Chuck pun sempat diinterogasi oleh polisi. Dan di sini Chuck mengakui kalau memang benar dia tidak menyukai Amanda. Tapi itu semua karena perbuatan Amanda yang sudah memperlakukan cucunya dengan tidak baik. Dan soal AJ, dia mengatakan tidak pernah mempengaruhinya. Chuck juga meyakinkan polisi untuk percaya dengan AJ. Karena dia beranggapan anak kecil biasanya jujur, bukan hanya sekedar imajinasi saja. Karena polisi juga tidak menemukan bukti apapun kalau Chuck ini mempengaruhi AJ, akhirnya Chuck ini pun dikesampingkan dulu oleh polisi. Polisi juga mendapatkan informasi yang mengejutkan dari seorang saksi yang merupakan teman Amanda sendiri. Dia mengatakan, suatu hari Amanda berangkat kerja dengan keadaan sangat marah. Nah, temannya ini nanya kan, kenapa kamu Amanda, kok marah-marah gitu? Ini si Adriana, mobil aku kok dicoret-coret pakai spidol permanen, bikin kesel aja. Lama-lama aku bunuh juga anak ini. Gila, dia sampai pernah bilang gitu lur. Walaupun sadar nggak sadar karena kondisi emosi, tapi sampai berkata kayak gitu kan bisa saja suatu saat Amanda memang tega membunuh anaknya sendiri kan. Parah memang. Polisi yang terus mendalami profil Amanda akhirnya mulai percaya dengan pernyataan AJ, Chuck, serta temannya Amanda karena setelah dilihat dari riwayat hidup Amanda, ternyata masa lalu Amanda ini gelap lur. Diketahui ternyata Amanda bukan pertama kali kehilangan anaknya. Dulu dia sempat punya anak pada usia 17 tahun. Anaknya ini bernama Alex. Tapi saat Alex ini berusia 16 bulan, secara mengejutkan Alex meninggal dunia. Dan kejadiannya juga aneh. Jadi kejadiannya gini lur. Saat itu Amanda sedang bersama Alex di ranjang. Terus Amanda meninggalkan Alex sendirian sebentar. Tahu-tahu setelah Amanda balik lagi, Alex sudah jatuh ke lantai dan meninggal. Aneh kan kejadiannya. Cuman saat itu mereka menganggap kalau Alex ini meninggal karena murni kecelakaan. Akhirnya kasusnya pun berlalu gitu aja. Tapi setelah Amanda kehilangan anaknya lagi, yaitu Adriana, akhirnya orang-orang pun berpikir, masa iya sih 2 kali kehilangan anak dengan cara tidak disengaja atau murni kecelakaan? Jangan-jangan ada kejadian yang ditutupin. Nah, dengan banyaknya asumsi publik yang mencurigai Amanda, serta beberapa fakta yang ditemukan polisi, akhirnya 6 bulan setelahnya, kasus ini pun masuk ke persidangan. Februari 2008, persidangan kasus kematian Adriana Hutto ini pun digelar. Saksi-saksi pun didatangkan, tanpa terkecuali AJ yang merupakan saksi kunci dari kejadian tersebut. Saat tiba giliran AJ untuk memberikan kesaksiannya, AJ yang merupakan bocah umur 6 tahun, terlebih dahulu dites oleh petugas mengenai pemahamannya soal perbedaan antara jujur dan bohong. AJ, apakah kamu tahu perbedaan jujur dan bohong, nak? AJ pun menjawab, iya saya tahu, Pak. Petugas itu pun bilang, kalau saya bilang kamu sekarang pakai baju putih, apakah itu jujur? AJ menjawab, jujur, Pak. Karena memang saat itu dia pakai baju putih. Petugas bertanya lagi, nah kalau saya bilang kamu saat ini pakai baju hijau, apakah itu jujur? Bohong, Pak. AJ menjawab, kalau saya bilang mama kamu ada di ruangan ini, itu jujur apa bohong? Mendengar pernyataan itu, AJ pun terdiam sebentar, lalu bilang, bohong, Pak. Mama saya ada di penjara, padahal Amanda itu ada di ruangan itu. Dan AJ juga sempat melewatinya.
Jadi selama 6 bulan mereka nggak ketemu, karena Amanda untuk sementara ditahan, Aceh ini sampai lupa dengan ibunya sendiri. Petugas lalu bertanya lagi sambil menunjukkan Aceh ke wanita yang sedang duduk di sana. Aceh, apakah kamu melihat wanita yang sedang duduk di sana, nak? Aceh pun memandanginya. Kamu kenal dengan wanita itu, nak? Saat itu Aceh pun menjawab dengan nada yang sedikit bergetar, iya pak, saya kenal. Siapa itu, nak? Mama aku, pak. Dan saat tahu mamanya ada di ruangan itu, Aceh tidak bisa membendung air matanya. Aceh pun menangis dengan terseduh-seduh disaksikan semua orang. Suasana persidangan pun langsung berubah menjadi haru. Aceh menangis karena saat melihat mamanya ini, dia langsung teringat kejadian mengerikan yang membuat dia trauma. Setiap Aceh nengok ke mamanya, dia langsung menangis. Nengok dikit, nangis lagi. Pokoknya bener-bener traumatis lah. Hey James. Hey James. Yes, sir. Give me your hand. All right. Here. Here. Setelah tangis Aceh mulai mereda, persidangan pun dilanjutkan. Saat itu gambar yang dibuat oleh Aceh sendiri dimunculkan. Gambar tersebut menggambarkan apa yang dilihat Aceh saat itu. Dalam gambar tersebut terlihat ada kolam besar, ada Amanda, Adriana, dan juga Aceh. Ada juga pohon saat Aceh bermain. Dalam gambar tersebut Aceh menulis, "She did too bad." Aceh ditanya, ini gambar apa, nak? Apa yang sudah kamu lihat? Aceh pun menjawab dengan jawaban yang selalu sama. Aceh selalu bilang, mama yang membunuh kakak. Mama yang sudah menenggelamkan Kak Adriana. This? My mother, And who is this? my sister, Okay. And what is she doing? killing my sister, How is she doing that, AJ? putting her hand over her face. Pernyataan Aceh ini juga didukung oleh saksi-saksi lain, di mana banyak dari keluarga dan tetangga yang bilang kalau Adriana ini sangat takut dengan air. Jadi kalau Adriana sangat takut dengan air, kok bisa dia ujuk-ujuk mau masuk ke dalam kolam? Pastilah ada yang menyeretnya untuk masuk ke dalam kolam. Tapi mendapatkan tuduhan dari Aceh yang diperkuat oleh saksi-saksi lainnya, Amanda ini tetap kekeh gak mau ngaku kalau dialah yang sudah membunuh Adriana. Dia tetap bilang kalau semua tuduhan itu tidak mungkin. Aku sangat menyayangi anak-anakku, mustahil aku bunuh anakku sendiri. Nah, disinilah akhirnya petugas menunjukkan bukti kunci yang tidak dapat dibantah Amanda. Bukti apakah itu? Bukti kunci itu adalah hasil otopsi Adriana, yang mana dapat dilihat dengan sangat jelas bahwa di kening Adriana ada bekas luka memar kebiruan yang bentuknya menyerupai telapak tangan. Tentunya ini membuktikan kesaksian Aceh yang mengatakan kalau Amanda mendorong kepala Adriana supaya tetap tenggelam. Cocok banget dengan apa yang dikatakan dan digambar Aceh. Dengan bukti kunci tersebut, Amanda pun tidak bisa berkilah lagi. Setelah melewati 4 hari masa persidangan dan berunding selama 2 jam, hakim pun akhirnya memutuskan Amanda Lewis bersalah atas pembunuhan anaknya sendiri, yaitu Adriana Hutto. Amanda pun divonis dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Mampus kau. Dan berakhirlah kasus kematian Adriana ini dengan terungkapnya semua misteri di baliknya. Untuk Aceh sendiri, sekarang dia sudah dewasa, lur. Dia pun tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan hidup normal seperti pemuda pada umumnya. Semenjak Amanda ditahan, dia diadopsi oleh keluarga yang privasinya sangat dijaga. Nama belakangnya pun dikabarkan juga dirubah. Oke lur, seperti itulah kasus seorang bocah berusia 6 tahun yang bersaksi di pengadilan melawan ibunya sendiri untuk memberikan keadilan pada mendiang kakaknya. Semoga kisah ini bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.